Hai, ketemu lagi sama aku Arlan. Kenalin dulu dong buat yang belum kenal biar kita makin akrab. Aku agak semangat karena ternyata aku tuh tadi ngecek terakhir aku ngupload itu 10 days ago. Gak berasa banget. Aduh. Jadi kemarin tuh aku habis jadi panitia mudik lebaran. Terbang kerja ngantar orang-orang mudik lebaran. Dan aku juga belum ngucapin meskipun udah telat, tapi ya aku mau minta maaf lahir dan batin. Maafin kalau aku ada salah-salah kata, ada kata-kataku yang nyinggung kalian. Tolong dimaafin. Kita mulai dari. Jadi sebenarnya ini aku baru bangun banget karena tadi aku pulang kerja jam 9 pagi, langsung tidur, terus ini baru bangun lagi, belum makan sih, baru ngopi doang seperti biasa. Karena aku udah 10 hari nggak ada kabar, nggak cerita, berarti ada 10 cerita yang bakal aku share ke kalian. Nggak usah 10 deh, ntar kalian bosan. 2 atau 3 aja kali ya, biar kalian gak bosan. Ntar kalian bosan lagi lihat aku lama-lama di sini. Oke, sebenarnya ada 2 pembahasan yang mau aku sharing. Yang pertama tentang pertemanan, yang kedua tentang kerjaan, yang ketiga itu sebenarnya kan 2 ya, kok ketiga sih? Oke, yang ketiga mungkin bonus, tapi ini penting gak penting sih sebenarnya. Jadi waktu itu tuh malam sebelum besoknya aku kerja, itu tuh nggak tahu kenapa di pikiran aku tuh punya feeling kayak besok aku bakal telat kerja deh, pasti bakal telat gitu. Terus aku tuh minta dijemput kerja itu jam 7.40 pagi ya. Dan kalian tahu aku bangun jam berapa? Aku bangun jam 7.40 pagi, itu pun aku dibangunin sama driver. ah, dan itu aku udah bukan loncat lagi, tapi aku udah terbang ke kamar mandi. Dan kalau masalah mandi gak mandi ya aku serahkan ke kalian. Silakan pikirin aku mandi mah enggak. Aduh gatel. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Jadi aku juga tuh ngerasain gimana rasanya udah nggak diajak sama temen buat keluar main, udah nggak dikabarin, di grup tuh sepi. Aku juga ngerasain, tenang aja, bukan kalian aja, aku juga ngerasain itu. Kalau mau positive thinkingnya ya aku mikir karena sekarang kan aku udah jauh gitu, pasti uh, intensitas kita buat ketemu juga udah jarang. Jadi mungkin banyak cerita-cerita tentang pertemanan, apa ini itu kejadian segala macem, banyak yang terlewat sama aku. Jadi kita mungkin udah nggak satu energi kali ya gitu. Udah, itu positifnya aku. Nah, terus kan aku terbang juga kan. Terus kalau kita terbang kan bener-bener sibuk ya, handphone gak aktif berjam-jam. Mungkin mereka juga tuh kayak kalau nyari aku tuh susah gitu kali ya gitu. Tapi sebenarnya juga ya bisa juga sih ditanya dulu gitu. Nah, tapi di sini aku nggak bahas siapa yang benar siapa yang salah ya, nggak ada. Aku pun juga nggak ada nge-reach out mereka gitu untuk nanya di mana, kok nggak ngajak segala macam, nggak ada. Emang akunya juga ya abis pulang kerja kadang capek, atau pas lagi libur juga kadang pengen di rumah aja. Jadi nggak ada sama sekali untuk siapa yang salah siapa yang benar ya gitu. Tapi ada satu momen yang bikin aku jadi sadar, aku tuh ketemu sama teman-teman aku tuh. Terus tapi ternyata aku ngerasa aku excited sendirian gitu, kayak lama gak ketemu segala macam. Tapi ya ini menurut aku kayak ya biasa aja gitu merekanya gitu. Tapi ya tetap aja gitu aku seneng aja gitu ketemu mereka gitu. Terus selama berjalannya waktu gitu, obrolan-obrolan pun tuh udah mulai kayak aku udah nggak ngerti apa yang mereka obrolin gitu. Banyak cerita-cerita yang ketinggalan gitu sama aku gitu. Jadi kayak dan mungkin ini karena kayaknya tuh aku invest perasaan terlalu dalam kali ya sama temen, sedangkan mereka mungkin mikirnya ya kayak ya udah casual aja. Makanya nggak ada yang salah, toh kita juga jarang ketemu gitu. Jadi aku tuh kayak udah ketinggalan banget, udah paling di belakang banget. Ya gara-gara momen ini gak akan ada yang berubah dari aku, gak akan ada. Aku tetap mau main, aku mau tetap kita seru segala macem.
Tapi mungkin ya ada energi yang mungkin bakal aku kurangin. Energinya mungkin bakal aku lebih kasih ke orang-orang yang bener-bener genuinely mereka happy kalau ada aku. Mungkin kayak gitu kali ya. Pokoknya kalau cerita aku ini tuh relate sama kalian, kalian tenang aja, kalian tuh nggak sendiri ya. Pokoknya tuh fokus sama diri sendiri, jangan mikirin orang lain, apalagi sampai overthinking. Kok aku nggak punya temen ya, kok aku nggak diajak ya, tenang aja. Pokoknya mindsetnya nih, kalau aku ya, pokoknya bukan aku yang harus layak buat mereka, tapi mereka yang harus layak punya akses buat masuk ke kehidupan aku. Jadi teman-teman aku sekarang yang ada di kehidupan aku ya mereka-mereka lah orang yang terpilih, dan sebaliknya kalau aku emang nggak bisa masuk ke circle mereka ya udah, berarti kan emang udah seleksi alam gitu, emang udah harus kayak gitu jalannya, seleksinya emang harus kayak gitu. Maksudnya kayak emang udah, ya udah jalannya aja, ngerti kan? Ya pertemanan semakin mengkerucut, tapi kita tetap temenan ya, tetap, maaf, kita tetap apa tadi, tetap temenan, bukan berarti kita tetap tetap musuhan, bukan berarti kita bukan berarti kita musuhan, kita tetap nice, tetap tetap berteman. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Jadi aku tuh kan di video-video sebelumnya pernah cerita kalau aku kayaknya bakal dipindahin ke Jakarta, tapi ternyata enggak. Aku tuh stay di Bali. Ya, which is bagus, aku stay di Bali. Tapi aku malah resign. Aku mau resign, dan ini aku lagi packingan. Sebenarnya ini kamar lagi berantakan, aku lagi packingan. Dan ada beberapa pertimbangan kenapa aku bisa resign. Itu pun nggak langsung tiba-tiba aku mau resign, aku pikirin baik-baik dengan kepala dingin gitu kan ya. Itulah finalnya gitu. Dan reasonnya mungkin aku belum bisa cerita sekarang, tapi nanti aku pasti bakal cerita. Tapi yang mau aku highlight di sini, kenapa sih di umur yang udah 30 plus ini malah resign gitu dari kerjaan yang emang kayak ini kerjaan udah settle gitu kan. Ya mungkin ada beberapa orang yang mikir kalau di umur 30-an tuh harusnya udah mulai berkarir aja nggak sih, udah stay aja gitu, udah dapat kerjanya, udah gitu. Apa namanya, nabung buat modal bisnis, nabung buat modal apalah segala macem gitu. Pokoknya kayak ya udah stay aja gitu di kerjaan yang sekarang gitu, nggak usah pindah lagi gitu. Susah kan cari kerja tuh gitu. Mungkin ada orang yang mikir kayak gitu, tapi buat di aku belum berlaku lagi. Ya tapi jangan asal resign juga ya gitu. Kita tuh harus punya strategi juga gitu, dan kita harus pikirin juga kalau misalnya kita resign itu ntar kedepannya gimana ya, apakah lebih baik, apakah enggak, kayak gitu. Jadi itu dipikirin gitu. Terus juga aku tuh ngerasain bedanya. Mungkin kalau dulu di umur 20-an itu tuh aku tuh masih kayak masuk kerja resign, masuk kerja resign, itu aku masih coba-coba cari pengalaman. Tapi sekarang kalau udah di umur 30-an tuh aku mungkin lebih wise kali ya dalam ngambil keputusan saat dalam bekerja segala macam gitu. Jadi ya itu dia, balik lagi sih sebenarnya aku belum bisa kasih tahu alasan aku kenapa aku resign gitu. Tapi aku tahu apa yang aku lakukan sekarang itu baik buat aku. Tapi jujur ya, aku sama kalian, aku tuh nggak pernah ngelihat angka, nggak pernah ngelihat umur gitu. Aduh, takut gak dapet kerja nanti ke depannya segala macem gitu. Tapi kalau emang ada kesempatan yang lebih baik datang, terus ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita resign, dan itu yang terbaik buat kita, ya kenapa enggak gitu. Karena aku percaya rezeki itu nggak akan ketukar gitu. Justru dengan kayak gitu tuh aku jadi lebih ada kayak semangat untuk menggali potensi diri gitu. Jadi kayak makanya aku tuh seneng banget belajar hal-hal sesuatu yang baru gitu, kayak gitu. Contohnya ya misalkan nggak tahu, aku misalkan ntar belajar AI apa segala macem gitu. Oke guys, itu cerita dari aku.
kalau ada yang relate, balik lagi, tenang, kalian gak sendirian. Yang aku ceritain, yang aku sharing, maaf ya bukan sosok ngajarin, tapi emang itu cara pemikiran aku gitu ya. Mau salah, mau bener gitu, aku tahu apa yang terbaik buat aku. Dan aku gak mau hidup aku tuh diatur sama keluarga, sama mama, papa, adik aku, teman-teman, siapapun. Karena ini hidupnya aku gitu, ini bukan hidupnya mereka, ini bukan hidupnya mama aku, bukan hidupnya teman aku nggak butuh validasi dari orang-orang gitu. Pokoknya ya ini hidup aku, semua tentang aku. Gitu, jadi kayak aku terima semua saran-saran, masukan dari temen gitu, aku makasih karena mereka kan peduli sama kita kan. Jadi nggak ada tuh yang masuk kanan keluar kiri gitu tuh nggak ada. Aku terima semua masukan dari mereka, dan aku juga ngerasa ada benernya juga gitu, tapi tetap juga semua keputusan ada di kita. Intinya itu aja, pokoknya tetap percaya sama diri sendiri, sama hati kecil kita sih, percaya gitu sama feeling gitu ya. Itu sih dari aku, bukan sosok ngajarin ya, balik lagi. Ya udah kalau gitu, makasih udah dengerin. Bye, sampai ketemu di next video, on next video ya. Bye.